atau mungkin dia hilang pekerjaan, atau dia bisnisnya itu mengalami kehancuran, itu sudah bisa dijadikan sebagai bukti bahwa itu tidak cukup hanya soal diri kita, tapi juga soal orang lain. Bagaimana mewujudkan keamanan. Kenapa kok sekarang ini sudah bebas begitu tinggi dalam laporan Mabes Polri beberapa waktu yang lalu itu di Indonesia kejahatan itu terjadi setiap 90 detik, bisa 1,5 menit sekali. Aneka kejahatan. Kalau pembunuhan itu dulu 6 jam, kemudian turut naik menjadi 4 jam sekali, 2 jam sekali. Setelah itu saya tidak tahu sekarang jam berapa. Masih agak unik pertimbangan setengah jam sekali. Dan itu jelas bukan hanya soal korupsi merajalela, kemudian ketimpangan yang luar biasa. Tahun 60-an indeks Gini kita itu 0,31. 50 tahun kemudian mestinya indeks Gini kita kalau pembangunan itu diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan dan keadilan itu mestinya turun. Tapi ternyata indeks Gini kita malah di 0,41. Kita ini negara dengan kesenjangan yang paling besar nomor 4 di dunia. Nah, kita ini masih Amerika itu 1,17, Indonesia itu 1,19 gitu. Dan ini semua sebenarnya bisa disampaikan kepada mereka-mereka yang selfish tadi menganggap agama itu urusan pribadi. Tetapi dia tidak sendiri karena tokoh ada sebenarnya tokoh yang mengatakan juga itu. Jadi kenapa harus ada perjuangan penegakan syariah kalau kita sudah melaksanakan syariah semua? Nah, berarti kan ini syariah apa? Syariah tentang tapi belum syariah menyangkut pengelolaan sumber daya yang tadi disinggung. Syariah menyangkut politik. Apa itu politik kita saja soal budaya apa budaya ini menentukan hari ini baik atau buruk sampai sekarang nggak pelan-pelan. Kalau pakai syariah kan selesai juga. Kemudian pendidikan apa yang begini pendidikan kita ini dan seterusnya. Jadi di situ saya kira pentingnya menumbuhkan kesadaran politik Islam yang basisnya adalah sakofah tadi. Nah ini. Baik, terima kasih Ismail. Sedikit ini saya bertanya kepada Prof. Sulis, saya juga bertanya kepada Prof. Ismail. Ini ketika tentang hijrah, kapan Ustaz memutuskan untuk dalam tanda petik hijrah punya pemahaman Islam seperti yang disampaikan pada saat ini? Apa momennya? Kalau Prof. Sulis tadi menjelaskan ada peristiwa apa peristiwa sebagai inspirasi. Peristiwa persisnya tidak ada rasanya. Tetapi ini proses perkembangan. Saya lahir dari lingkungan secara kultural yang unik, ya, daerah Pacinda, perbatasan Jawa Tengah itu ngapak-ngapak, ya, ngapak-ngapak itu. Dari bawah saya semuanya. Suci berarti SD, SMP, kemudian juga ketemu dengan dan kemudian aja UKM itu sudah berpunca Gajah Mada.